Baik, selamat bertemu kembali dengan masa peserta mata kuliah perancangan percobaan. Pada kali ini, Bapak akan memberikan satu tips lagi, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan perhitungan analisa varian atau ANOVA dalam rancangan acak lengkap faktorial dengan Excel, tetapi kita tidak melakukan perhitungan secara manual atau secara step by step, tapi kita langsung dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam Excel. Dan langkah ini adalah merupakan langkah yang paling mudah dengan waktu yang sangat singkat. Walaupun demikian memang memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kita belum bisa langsung melakukan perhitungan untuk uji lanjutnya, ya, untuk uji lanjutan. Namun demikian, kita akan membuktikan apakah dengan trik yang akan Bapak share ini bisa sangat membantu para mahasiswa ya nantinya untuk penelitian. Minimal bisa kita gunakan sebagai suatu informasi untuk bisa membandingkan hasil perhitungan kita dengan berbagai macam cara agar kita yakin bahwa analisa varian yang kita sudah lakukan betul-betul telah benar. Nah, Bapak kembali memperlihatkan inilah data kita ya. Data kita kemarin kita sudah tahu bahwa kita ingin melakukan, ini adalah satu hasil penelitian yang dilakukan dengan rancangan acak lengkap faktorial, yaitu pengaruh pemberian ekstrak rumput kebar terhadap kualitas atau daya hidup. Ya, di sini kualitas di sini adalah daya hidup atau viabilitas spermatozoa ayam kampung. Ini adalah data kita, di mana perlakuan yang kita berikan ada tiga, yaitu kontrol, yaitu tanpa pemberian ekstrak, lalu kita memberikan ekstrak dengan cara diseduh, dan pemberian ekstrak dengan dibubuk, ya, dihancurkan, dibubuk, lalu dicampur dengan air, lalu diberikan. Nah, setelah itu kita tampung spermatozoanya, lalu kita akan melakukan pengamatan pada waktu lama penyimpanan spermatozoa 0 jam sebagai kontrol, 2 jam, 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Ya, lalu kita ulang sebanyak 5 kali. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Dan ini adalah data kita. Kemarin kita sudah memperlihatkan bagaimana cara melakukan perhitungan dengan Excel step by step. Ya, dengan step by step Bapak bisa buka. Ini kita punya hasil perhitungan. Ya, hasil perhitungan kita kemarin. Nah, ini hasil perhitungan kemarin kita sudah memperoleh, ya, kita hitung mulai dari menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan pertama atau treatment 1 yaitu pemberian rumput kebar, jumlah kuadrat perlakuan 2 atau jumlah kuadrat waktu penyimpanan, lalu jumlah kuadrat interaktif, dan jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat error. Setelah itu kita sajikan di dalam bentuk tabel ANOVA seperti ini. Nah, setelah itu kita melihat, membandingkan dengan tabel F, ya, F tabel. Nah, dengan F tabel lalu kita memberikan notifikasi, ya, di mana notifikasi tersebut kita membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel pada taraf kepercayaan 95% dan 99%, atau dengan alfa 5%, 0,05, dan alfa 0,01. Setelah itu kita memberikan notifikasi. Tanda bintang 2 artinya sangat signifikan. Kalau bintang 1 itu adalah signifikan atau berbeda nyata. Kalau bintang 2 sangat signifikan atau sangat berbeda nyata. Tetapi kalau tidak, maka kita tulis dengan notasi NS atau non signifikan. Lalu di sini di keputusannya kita memberikan keputusan, ya. Jadi ini kalau dibuka terlihat bahwa keputusan kita, ya, jadi di sini keputusan kita memberikan pengaruh, ya. Pemberian rumput kebar berpengaruh sangat nyata, lalu waktu penyimpanan berpengaruh sangat nyata, lalu ada interaktif. Nah, seperti itu. Itu adalah hasil perhitungan kemarin kita dengan Excel step by step atau langkah demi langkah.
Namun pada kali ini Bapak akan memberikan satu trik yang kita tidak perlu membuang-buang waktu banyak, cukup dengan langkah ini, maka tabel analisa varian atau ANOVA kita langsung dapat muncul. Namun sebelum kita melakukan langkah ini, maka kita harus mengecek apakah kita punya analisis sudah muncul di dalam aplikasi Excel atau belum. Caranya itu dengan kita mengklik ya. Lihat, perhatikan pointer ini bawa-bawa ke data, kita klik data. Nah, di pojok kanan atas ini ada data analisis. Harus kita aktifkan. Data analisis ini kalau belum diaktifkan, harus kita aktifkan dulu. Pada pertemuan atau kalau pada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan melalui e-learning, pada materi-materi sebelumnya, yaitu pada ketika kita membahas tentang rancangan acak lengkap one way, itu Bapak sudah ajarkan bagaimana memunculkan data analisis. Namun demikian, Bapak bisa coba untuk mengulangi lagi secara cepat agar kalian bisa terus ingat. Ya, dimana cara untuk memanggil data analisis ini adalah kita membawa pointer kita ke ada anak panah kecil di pojok kiri atas ya. Di situ kalau kita dekatkan maka akan tertulis Customize Quick Access Toolbar ya. Jadi Customize Quick Access Toolbar ini kita klik. Nah, kalau kita klik lalu kita mencari yang ada tulisannya namanya More Comment. Nah, kita aktifkan More Comment itu, maka akan keluar box dialog atau Excel option. Nah, di Excel option ini selanjutnya kita klik Add In ya. Jadi ada Add In, kita klik Add In. Setelah kita klik Add In, lalu kita pada box dialog ini ada kita cari Analysis Tool Pack. Nah, di sini ada Analysis Tool Pack. Di bawahnya itu ada ya, jadi Analysis Tool Pack ini berada di bawah Inactive Application Add-in. Jadi di sini kita aktifkan ya. Nah, kita klik. Setelah kita klik, dia akan muncul berwarna hijau. Warna biru. Lalu kita klik Go. Nah, setelah Go kita aktifkan. Jadi ini tadinya dia tidak aktif, kita aktifkan ya. Analysis tool pack-nya, lalu kita klik OK. Maka nanti ketika kita klik pada data ini, keluar di pojok kanan atas data analisis. Oke, kalau sudah keluar data analisis di pojok atas pada aplikasi Excel kita, maka kita sudah bisa melakukan perhitungan secara cepat terhadap analisa varian dari rancangan acak lengkap faktorial. Caranya, ini adalah data kita. Nah, data kita ini kita cuma merubah dia sedikit. Sebenarnya dari sini juga bisa. Tapi agar mempermudah, baiknya Bapak sarankan kita rubah. Jadi kita rubah. Di sini kita letakkan perlakuan pertama di satu sisi dan perlakuan kedua di sisi lainnya. Yaitu jadi kita rubah seperti gini ya. Jadi ini data ini kita copy. Kita copy seluruh data kita ini. Nah, seperti ini kita copy. Lalu kita bawa ke bawah sini, lalu kita lepas di sini ya. Nah, kita lepas di sini. Nah, kalau kita lepas di sini, dia sudah pindah ke sini ya datanya. Nah, data ini kita rubah dia dalam bentuk sini, perlakuan. Jadi kita rubah perlakuan, lalu lama waktu penyimpanan kita buat dia dalam bentuk kolom dan perlakuan di baris. Nah, di sini kontrol. Ini kontrol, ada kontrol 1. Jadi ini kontrol 1 0 jam, kontrol 2 2 jam, kontrol 3 4 jam. Nah, ini kontrolnya saya rubah jadi K ya. Jadi kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, kontrol 4, kontrol 5. Nah, ini jadi data ini. Lalu diseduh. Nah, diseduh ini ada seduh 1, seduh 2, seduh 3, seduh 4, seduh 5. Lalu dibubuk, bubuk 1, bubuk 2, bubuk 3, bubuk 4, bubuk 5. Nah, setelah itu lama waktu ini yang tadinya dia berurutan dari atas ke bawah dalam bentuk kolom, kita rubah dia dalam bentuk
baris. Ya, caranya gampang ya. Tinggal ini kita drag, kita copy, nah kita letakkan di sini ya. Jadi kalau tadi ininya kosong seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita drag, kita copy, kita letakkan pointer kita pada sel di mana kita mau meletakkan, lalu kita klik kanan mouse, maka keluar seperti gini. Kita pilih yang ini ya. Jadi ada gambar di sini. Dia ada gambar, ini namanya kita merubah posisi dari horizontal ke vertikal atau dari vertikal ke horizontal. Kita klik, maka dia akan muncul sini. Karena kita sudah rubah seperti begini, maka semua data-data di sini juga kita harus rubah dalam bentuk dari vertikal ke horizontal. Jadi ini kita copy ya. Jadi data ini kita lihat, kita drag dari kontrol 8 ya, kontrol ke 5 8 jam semuanya ini. Nah, setelah kita sudah drag gini, kita copy. Nah, lalu kita bawa ke sini. Jadi ini tadinya masih kosong ya. Ini masih kosong seperti ini tadinya. Nah, jadi kita drag ini ya, dari sini semuanya sampai di sini. Ingat sampai di sini ya. Lihat 8 jam ini kita copy, kita bawa ke sini, lalu kita jangan langsung di paste, tapi kita pilih yang ini lagi. Nah, seperti gitu. Maaf, ini ada data yang tidak masuk. 0, 2, 4, 6, 8 jam. Ini berarti ada data dari atas yang tidak ikut di copy ke bawah. Ya, berarti kita harus perhatikan baik-baik. Karena ada 5. Nah, ini kita copy lagi. Jangan sampai ada data yang tidak keikut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita copy. Maaf, ini kopinya dari atas nih ya. Ini ada yang tidak keikut tadi. Nah, sampai di sini. Kita copy. Kita bawa ke sini. Pilih yang ini. Nah, sudah masuk ya. Nah, berikutnya lagi. Kita rubah lagi yang ini. Kita copy. Kita bawa di sini. Kita rubah lagi posisinya dari vertikal ke horizontal. Lalu yang berikutnya yang ini. Copy, kita bawa lagi. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita perhatikan ya. Untuk bisa kita meyakinkan kita coba lihat. Ya, datanya ini tadi dia 87, 88, 87, 88, 89. Nah, sekarang dia yang tadi dalam bentuk baris, dia sekarang sudah dalam bentuk kolom ya. 87, 88, 87, 88, 89. Nah, lalu yang tadi di sini, nah di sini 88, 90, 86, 89, 88. Di sini sekarang dia di sini sudah posisinya berubah. 88, 90, 86, 89, 86. Ya, jadi kalau tidak yakin harus kita pastikan bahwa data kita betul sudah berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya bahwa perlakuan K1 0 jam itu 87. Perlakuan K1 2 jam 70 ya. K1 ini perlakuan K1 2 jam itu 70. Atau bubuk 0 jam, itu 87 ya. Jadi bubuk atau 0 jam. Nah, ini 87. Lalu bubuk 2 jam 80. Bubuk 2 jam 80. Nah, setelah data kita sudah berubah seperti ini, lalu kita aktifkan yang tadi kita sudah panggil itu. Kita klik di data. Setelah kita klik data, nah, ini data analisis sudah keluar. Kita klik data analisis. Lalu kita klik di ANOVA 2 factor without replication. Lalu oke. Nah, setelah sudah keluar seperti gini, maaf, kita salah pilih. Kita pilih yang with replication. Nah, ini ya. ANOVA 2 factor with replication. Lalu kita klik oke. Setelah kita klik oke, nah ini tadi ini di sini kosong nih ya. Diingat.
Di sini ini kosong. Kita klik, ada anak panah kecil ini, kita klik. Ya, ini semua kosong ya. Ini sebenarnya semua kosong. Ini juga semua kosong. Ini juga semua kosong. Nah, jadi kalau sekosong begini kita klik tabel dialog ini. Lalu kita drag ya, kita drag ini semua. Nah, sampai di bawah. Setelah itu enter. Nah, setelah enter ini kita lihat, dia akan membaca data mulai dari J4 sampai dengan O56. Ini J4. Maaf, J40. J41. Ini ya, J41. Ini J sampai dengan data O56. Ya, 56. Kalau sudah betul, lalu kita lihat di sini row per sampel. Di sini kita punya ada berapa. Jadi setiap dalam sampel, dalam setiap row atau dalam setiap baris ada berapa? 1, jadi K1, K1, K2, K3, K4, K5. Ada 5 ya. Jadi ini K1, S1. Jadi ini kita klik di sini 5. Setelah 5 di sini alfanya berapa kita pilih? Ya, kita pilih misalnya 0,05. Tergantung kita mau pilih 0,05 atau 0,01, terserah kita. Nah, setelah itu di sini kita mau pilih outputnya itu di dalam pekerjaan kita ini, atau kita mau pilih di luar. Dia membuat worksheet baru, atau di new work baru, di file baru. Ya, ini saya pilih, saya klik output range di sini saja. Nah, kalau kita pilih output range di sini, maka kita harus klik ini untuk menentukan di mana kita meletakkan. Itu misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, ketika ini semua sudah terisi, kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka di mana kita meletakkan permintaan kita tadi, dia akan ada di sini ya, karena kita letakkan di sini. Nah, dia ada di sini nih. Nah, ini sudah ada. ANOVA 2 Factor With Replication sudah ada semua di sini. Kita langsung lihat ANOVA-nya. ANOVA-nya berada pada paling bawah. Nah, di ANOVA paling bawah ini kita sudah lihat, ini adalah hasil perhitungan kita dengan Excel. Nah, kalau kita ingin membandingkan dengan perhitungan manual kita, ya kita mungkin bisa kita potong di sini ya. Kalau ada yang punya aplikasi potong, ini kita potong supaya kita bawa ke atas dan kita akan membandingkan dengan hasil perhitungan kita. Oke. Saya di sini ya, kita letakkan di sini yang tadi kita sudah copy, yang tadi hasil kerja kita. Nah, ini dia dalam bentuk gambar. Kita copy dalam bentuk gambar, ya kita untuk bisa membandingkan dengan hasil kerja kita yang perhitungan manual. Kita lihat langsung di F hitungnya. Di sini F hitungnya. Nah, ini F hitung untuk interaktif ya, antara rumput kebar dan waktu penyimpanan di sini adalah 30,63. Di sini 30,63. Sama ya. Di sini 172,4136. Di sini juga 172,413. Terus F hitung dari perlakuan rumput kebar 212,0336. Di sini juga 211,0330. Ini sama ya. Nah, artinya bahwa perhitungan kita baik secara manual maupun secara otomatis dengan Excel sama. Nah, cuma kalau dengan manual kita langsung letakkan notasi di sini. Sedangkan kalau dengan nilai ANOVA yang dari Excel, kita memperhatikan nilai ini ya, p-value-nya. P-value-nya ini kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka dia memiliki notasi bintang 2 atau sangat signifikan. Nah, ini ternyata kita lihat ini nilainya dibaca 7,1 kali 10. Ini bacanya kali 10 pangkat min 28. Berarti kecil sekali ya.
Kalau ini 3,59 kali 10 pangkat minus 32. Ini pangkat minus, berarti 0,0000 sekian ya. Kecil sekali. Nah, kalau kita lihat lagi di sini juga dia mengeluarkan F tabelnya. Ya, F tabel karena kita minta 5%, F tabelnya dia keluar di sini 3,15. Kita lihat, ini ada di sini. F tabel yang kita sudah hitung juga 3,15. Terus F tabel yang untuk perlakuan rumput kebar waktu adalah F tabelnya 2,55. Di sini juga F tabelnya 2,52. Sama. Demikian juga dengan F tabel interaktif. Di sini 2,09, di sini juga 2,09 karena kita tadi minta kepercayaannya 5%. Kalau kita klik 0,01 maka akan keluar di sini F script ini akan keluar di sini adalah yang nilai ini. Nah, dengan demikian kita sudah yakin bahwa perhitungan kita secara manual ini sudah benar. Ya, tapi kita sudah memperoleh satu cara baru bahwa dengan cara atau langkah yang sangat cepat kita bisa langsung memperoleh tabel ANOVA. Tidak perlu lagi kita menghitung dengan cara manual step by step. Kita juga bisa membandingkan apakah betul data hasil olahan ANOVA kita ini, ya, ANOVA kita ini betul persis sama dengan apabila kita lakukan perhitungan dengan SPSS atau tidak. Ya. Nah, ini data yang ini saya copy dari sini ya. Ini data ini tadi ada di sini saya copy. Nah, kita bisa panggil lagi. Ya, coba kita panggil lagi kalau ada yang sudah mendownload aplikasi SPSS, buka lagi datanya. Nah, ini data kita yang ada di SPSS. Langkahnya lebih mudah lagi. Analyze General Linear Model atau GLM univariate. Nah, ini semua datanya kita masukkan ya. Ini datanya tadi di luar. Bapak tadi sudah hitung duluan. Ingat, dependent variable ini adalah presentasi atau viabilitas. Kita masukkan. Lalu ini kita masukkan ya. Bentuk ekstrak, lama penyimpanan, dan ini ulangan kita masukkan di sini. Setelah itu kita panggil munculkan model, kita pilih bold term, lalu kita masukkan ya. Jadi yang kita lihat adalah ekstrak rumput kebar, lama penyimpanan, dan interaktif. Kenapa? Ingat lagi filsafat atau filosofis dari model matematik rancangan acak lengkap faktorial, yaitu YIJ sama dengan YIJK sama dengan rata-rata umum ditambah dengan perlakuan A ekstrak dalam hal ini perlakuan B ditambah dengan interaksi ditambah dengan galat atau error. Berarti kita punya model ini sudah benar. Kita klik continue. Kalau kita ragu-ragu kita klik paste. Nah, kita klik paste di sini. Nah, kita lihat. Ya, ingat lagi jangan lupa dengan persamaan matematis atau model linear daripada rancangan acak lengkap faktorial. Rata-rata umum, terus perlakuan A, perlakuan B, dan interaktif. Kalau sudah yakin bahwa desain kita sudah benar, kita klik ya run selection, maka ANOVA-nya pun akan keluar. Nah, coba kalau ANOVA ini kita bandingkan ya. Saya copy dia dan saya bandingkan dengan perhitungan kita yang tadi, yaitu perhitungan dengan manual dan juga perhitungan dengan Excel secara otomatis. Nah, kita bawa ke sini ya. Kita bawa lagi. Nah, ini saya klik di sini. Nah, ini adalah perhitungan dari SPSS. Kita bandingkan lagi dengan nilai-nilai yang kita peroleh secara manual. Kita lihat F hitungnya. F hitungnya untuk interaktif, ekstrak, dan lama. Nih, atau di sini saya pakai K dan W ya. K artinya ini ekstrak rumput kebar dan lama waktu penyimpanan di sini 30,63. Di sini juga 30,639. Lalu F tabel dari waktu lama penyimpanan
172,441. Sini 172,441. Terus kita lihat F hitung ya. F hitung dari perlakuan ekstrak rumput kebar 211,03. Ya, ternyata sama persis F hitung yang ada dalam perhitungan dengan SPSS, F hitung yang ada yang kita peroleh dari perhitungan manual, dan juga F hitung yang kita peroleh dari perhitungan dengan XL secara otomatis. Ya, Excel secara otomatis tadi datanya ada di bawah sini. Nah, ini dia. Nah, ini coba kita bandingkan ke sana. Ini saya sudah copy dua-duanya. Kita coba bawa ke atas sama-sama, kita seret, lalu kita bandingkan. Nah, kita bandingkan, lihat. Ini adalah hasil perhitungan dengan SPSS, ini perhitungan dengan Excel secara otomatis, secara langsung, dan inilah hasil perhitungan kita secara manual atau step by step, mulai dari menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat, lalu kita hitung juga kuadrat tengah, lalu menghitung F hitungnya, lalu kita memanggil F tabelnya. Tapi dengan aplikasi SPSS atau dengan perhitungan langsung dengan Excel, ternyata semuanya memiliki hasil yang sama. Berarti bahwa perhitungan manual kita sudah betul. Tergantung sekarang keputusan kita. Kita mau melakukan perhitungan secara manual yang membutuhkan waktu dan step atau langkah yang panjang, atau kita hitung dengan SPSS yang langsung dengan waktu yang singkat, atau kita hitung secara langsung dengan XL. Tapi dengan XL ini kita belum bisa mengetahui uji lanjutnya. Ya, jadi masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Kalau dengan SPSS langsung keluar ANOVA-nya, kita bisa langsung uji lanjutan, dan kita juga bisa langsung membuat grafik dan lain-lain sebagainya. Nah, saya pikir itu saja. Satu lagi tambahan tips dalam penyelesaian perhitungan analisa varian atau ANOVA yang kita rancang dengan rancangan acak lengkap faktorial. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan para mahasiswa ataupun para pelajar di mana saja berada dalam menyelesaikan skripsi atau penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Demikian saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum, salam sehat, tetap semangat, kita tetap belajar tanpa membuang-buang waktu kita secara percuma.